Selamat sore alam semesta. Rasa siji sejati rasa alam semesta kali ini kita akan berbincang Prawulan, dan kebetulan kita mampir ke situs Lemah Geneng atau makam Raden Wijaya. Raden Wijaya, oke, kita lanjutkan penelusuran dari alam semesta. Oke, alam semesta TV, kali ini kita berada di situs Siti Hinggil, dan yang kita jumpai adalah situs peninggalan dari Raja Majapahit yang pertama, yaitu Raden Wijaya, atau biasa disebut dengan sebutan atau gelar Brawijaya ke-1. Dan ini adalah tempat pertapaan, atau tempat pemujaan. Dan perlu diketahui, di tempat inilah Raden Wijaya atau Brawijaya I atau Raja Majapahit yang pertama mendapatkan wangsit atau petunjuk untuk mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Majapahit. Di bangunan ini dengan ukuran 3x3 kira-kira ini adalah tempat bersejarah, tempat yang sangat bersejarah bagi Nusantara atau bangsa Indonesia, karena di tempat inilah Raden Wijaya mendapat wangsit untuk mendirikan kerajaan Majapahit. Di tempat pemujaan inilah, di tempat pertapaan inilah Raden Wijaya mendapat wangsit atau petunjuk untuk mendirikan kerajaan Majapahit, seperti yang ditulis di Kaprabon. Dan kita masuki kompleks makam dari Raden Wijaya. Dan di sini ini adalah tempat pertapaan yang paling enak buat menyepi. Di sini sangat kental ya dengan aura-aura mistisnya. Kita akan berkeliling di sekitaran makam Raden Wijaya ini. Itu tadi pintu pertama. Nah, ini adalah sumur. Sumur ini kedalamannya kurang lebih tidak ada 1 meter. Cuma menurut keterangan warga, ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, ini ada patung. Nah, ini sumurnya. Sumur ditutup ya, tapak dicancang gitu. Mana bahasanya itu? Ada lingga atau yoni. Ini adalah patung, dan ini adalah patung perwujudan dari Raden Wijaya. Kita akan berkeliling lagi. Nah, ini adalah tampak, mungkin ini adalah pintu utamanya ya, karena ada tanda di situ. Di sini terdapat tulisan Situs Hinggil Pertapaan Raden Wijaya atau Brawijaya pertama. Disinilah, tempat inilah Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit
Jadi bisa dikatakan di tempat inilah, di situs Siti Inggil inilah cikal bakal Raja Majapahit. Nah, di sini itu ada pintu 1, 2, tadi akhirnya adalah pintu ketiga. Di setiap sudut ada pintunya ya. Nah, ini adalah sumur tua yang dimana dipercaya warga sebagai sumur yang bisa menyembuhkan segala penyakit juga ini. Nah, ini adalah kita keliling. Ini pintu ketiga, kita keliling lagi. Perlu diketahui di dalam makam ini terdapat 5 makam. Yang satu adalah Raden Wijaya, yang kedua adalah istri pertamanya yaitu Gayatri, yang ketiga adalah Ratu Petak, yang keempat itu dayang-dayangnya. Tampak pohon besar di pinggir ini, dan ini adalah tempat dupa. Disinilah tempat yang kata-kata dia ini auranya aura mistis, aura-auranya sangat kental, sangat terasa. Tampak di payung itu adalah yang kencono itu. Nah, di tempat inilah, ini kalau orang lagi semedi atau bertapa di tempat ini adalah makam pengawal setia dari Raden Wijaya atau Raja Majapahit. Ya, kita lihat makam dan banyak pengunjung ya. Kalau di siang hari memang banyak pengunjung, kalau malam hari banyak orang yang ngalap berkah. Biasanya di tempat pemujaan tadi, di sanggar pemujaan tadi, biasanya orang mengalap berkah mulai dari orang biasa sampai pejabat-pejabat tinggi itu datangnya ke sana. Dan di sebelah kanannya tadi ada pendopo. Nah, ini adalah makam setianya Raden Wijaya. Empu Sapu Jagat dan Empu Sapu Angin. Ini adalah orang yang menemani Raden Wijaya dalam keadaan sulit. Kita sekarang keliling untuk melihat struktur bangunannya. Ini kalau lihat batu batanya ini bukan seperti di candi. Nah, Siti Inggil sendiri dinamakan, kalau bahasa Jawa, Siti itu adalah tanah, Inggil itu atas. Biasanya orang sini menyebutnya itu lemah atas atau lemah tahta, karena biasanya orang kesini untuk mencari tahta supaya seperti Raden Wijaya mendapatkan tahta kerajaan Majapahit itu. Ini adalah tempat pelatarannya, sangat luas sekali memang ini. Kalau ukurannya adalah sekitar 20 kali 20, kalau menurut saya sih gitu. Yang paling menarik tadi adalah yaitu tadi yang dekat pohon besar tadi adalah tempatnya sangat enak kalau buat bertapa atau semedi. Nah, ini adalah kayaknya jalan tadi ya, karena pintu utama ini. Kelihatannya sih seperti pintu utama, karena ada tangganya yang mau menuju ke sana ini, menuju ke area makam. Ya, pintu utamanya bangunan ini. Karena memang begini ya, untuk masuk ke sini ini tidak bisa digunakan untuk segala orang tanpa seizin dari sang juru kunci.
biasanya persyaratannya adalah membawa dupa, yaitu dupa ratus namanya, dan mengasih seikhlasnya aja lah untuk mau masuk ke area makam. Tapi menurut keterangan warga sekitar itu bukan makam, itu adalah petilasan yang dimana abunya, karena orang Hindu itu kan nggak dimakamkan, orang Hindu itu ya dibakar kan, jadi abunya itu yang ditanam di situ, sebagian abunya yang ditanam di situ ya, itu tampak pendopo. Ini adalah demikianlah penelusuran kami dalam episode Jejak Majapahit. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih setelah menonton channel kami. Salam Rasa Siji, sejatine rasa.